Ya pemirsa, kini kita ke informasi hot news yang pertama. Ada diancam kapal induk Amerika Serikat, Rusia siap kirim rudal untuk Venezuela. Ya pemirsa, Rusia merespon ketegangan terbaru antara Amerika Serikat dan Venezuela di tengah hubungan Moskow dan Caracas yang terus menguat. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa Kremlin siap bertindak sepenuhnya dalam kerangka kewajiban perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani bersama Venezuela pada Mei lalu. Aliansi ini semakin kokoh di tengah meningkatnya jejak militer Amerika Serikat di dekat wilayah Caracas. Seorang pejabat senior Rusia bahkan mengisyaratkan bahwa Moskow dapat memasok Venezuela dengan rudal balistik jarak menengah eksperimental Oreshnik, rudal yang baru diperkenalkan Rusia dalam serangan di Ukraina tengah tahun lalu. Anggota Komite Pertahanan Duma Rusia Alexei Zuravlev mengatakan Rusia memasok Venezuela hampir seluruh jajaran persenjataan, mulai dari senjata ringan hingga pesawat terbang. Ia menegaskan tidak ada hambatan untuk memasok negara sahabat dengan pengembangan baru seperti Oreshnik atau rudal jelajah kaliber yang digunakan secara ekstensif terhadap Ukraina. Ketegangan ini meningkat setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk terbesar di dunia USS Gerald R. Ford beserta 3 kapal perang lain yang tiba di perairan dekat Venezuela pada hari Selasa. Langkah ini kemudian memunculkan spekulasi apakah Presiden Donald Trump berupaya menggulingkan Nicolas Maduro. Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez memerintahkan mobilisasi 200.000 tentara di seluruh negeri sebagai respon atas apa yang disebut sebagai ancaman dari Amerika Serikat. Caracas memprotes keras pengerahan militer Amerika Serikat namun tetap menyerukan perdamaian dan menegaskan bahwa mereka siap merespon bila diserang. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni ada muncul perang saudara di Inggris, PM Keir Starmer akan dikudeta. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan meluncurkan operasi luar biasa di tengah rumor tokoh senior Partai Buruh sedang merencanakan penggulingannya, di mana sejumlah sumber menyebut kantor Starmer di Downing Street kini berada dalam mode bunker penuh menghadapi potensi kudeta internal. Para pejabat di lingkungan Starmer semakin cemas atas spekulasi bahwa Menteri Kesehatan Wes Keating tengah mempersiapkan langkah kudeta yang didukung sekitar 50 tokoh senior Partai Buruh. Upaya menggulingkan Starmer disebut bisa terjadi setelah pengumuman anggaran bulan ini atau pada bulan Mei usai pemilihan daerah. Isu ini bahkan mencuat di sesi parlemen pada Rabu 12 November 2025 ketika pemimpin konservatif Kemi Badenoch menuduh Starmer telah kehilangan kendali dan menyebut pemerintahannya berubah menjadi perang saudara. Starmer membalas tudingan tersebut dan menegaskan bahwa ia memimpin tim yang bersatu serta seluruh stafnya fokus bekerja untuk negara. Ketidakpuasan terhadap Starmer meningkat di tengah keresahan publik atas penanganan ekonomi dan merosotnya tingkat persetujuan terhadap dirinya. Berbagai jajak pendapat menunjukkan Starmer menjadi salah satu Perdana Menteri paling tidak populer di era modern. Partai Buruh kini tertinggal dari Reform UK yang dipimpin Nigel Farage selama berbulan-bulan dan kondisi yang makin berburuk akibat kemarahan publik terhadap anggaran pemerintahan yang akan datang. Sejarah politik Inggris mencatat bahwa beberapa Perdana Menteri sebelumnya juga digulingkan oleh partai mereka sendiri melalui pemberontakan internal termasuk Margaret Thatcher, Boris Johnson, dan Liz Truss. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni terkait situasi politik yang memanas, Presiden dipecat Wapres dan juga bos Bank Sentral. Ya pemirsa, krisis politik di Sudan Selatan kembali memuncak. Presiden Salva Kiir memecat Wakil Presiden Benjamin Bolmel, sosok yang berpengaruh yang selama ini disebut-sebut sebagai penerus pilihannya. Pemecatan itu diumumkan melalui siaran televisi pemerintah pada Rabu 12 November 2025 bersamaan dengan pemberhentian Gubernur Bank Sentral dan juga Kepala Otoritas Pendapatan yang dikenal dekat dengan Bolmel. Dekret yang dibacakan di televisi nasional menyatakan bahwa Presiden Kiir telah memberhentikan Bolmel dari jabatan Wakil Presiden dan Wakil Ketua Partai Berkuasa. Langkah ini memperdalam perombakan besar di jajaran elit Sudan Selatan di tengah spekulasi suksesi Kiir yang telah berusia 74 tahun. Para pejabat memperingatkan bahwa keputusan ini dapat memperuncing ketegangan politik yang sudah memanas. Seorang analis politik di Juba menyebut bahwa pemecatan Bolmel mengirim sinyal kuat bahwa persaingan internal dalam pemerintahan kini semakin terbuka dan dikhawatirkan bisa memicu kembalinya konflik bersenjata. Bolmel sebelumnya menjadi penasehat keuangan utama Kiir dan berada di bawah sanksi Amerika Serikat sejak 2017 atas dugaan korupsi.
Laporan PBB pada September menuding perusahaan yang berafiliasi dengannya menerima 1,7 miliar dolar atau sekitar 26 triliun rupiah untuk proyek jalan yang tidak pernah terrealisasi. Namun Bolmel belum menanggapi langsung tuduhan tersebut. Pemerintah belum menjelaskan alasan resmi dibalik pemecatan ini, tetapi kabar muncul setelah penjagaan keamanan di sekitar kediaman Bolmel dikurangi, serta penurunan pangkat jenderalnya yang baru diperoleh pada September lalu. Situasi politik Sudan Selatan kini semakin tidak menentu. Negara termuda di dunia itu masih berjuang keluar dari bayang-bayang perang saudara yang menewaskan sekitar 400.000 orang antara 2013 hingga 2018. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni pemukiman Israel serbu Masjid Palestina, kemudian Al-Quran dibakar. Ya pemirsa, di tepi barat Palestina terlihat ada pembakaran Al-Quran yang di dalamnya juga terjadi pada Rabu malam ya di masjid-masjid di sana, di mana 3 salinan Al-Quran dan sejumlah karpet masjid dibakar, sementara beberapa bagian dinding juga ikut terbakar. Para pemukim turut mencoret dinding masjid dengan pesan berbahasa Ibrani seperti "Kami tidak takut, kami akan balas dendam lagi dan terus kecam." Dalam video yang dirilis Al Jazeera, salah satu dinding masjid ini tampak menghitam bekas terbakar sementara Al-Quran yang hangus hanya menyisakan fragmen lebaran. Bagian masjid yang dibakar berada di area C, wilayah yang dikontrol militer Israel. Laporan juga menyebut pasukan Zionis berada di lokasi ketika insiden terjadi. Di hari yang sama, kemudian pemukim ilegal Israel menyerang desa Beit Lid dan juga Deir Sharaf di tepi barat, membakar barang dan properti warga Palestina. Mereka bahkan bentrok dengan petugas keamanan yang juga merupakan militer Israel. Serangkaian serangan ini memicu kekhawatiran pejabat tinggi hingga pemerintah Amerika Serikat. Presiden Israel Isaac Herzog menyebut kekerasan itu mengejutkan dan serius dan meminta seluruh otoritas negara bertindak tegas untuk memberantas fenomena tersebut. Kecaman juga datang dari Kepala Komando Pusat Mayor Jenderal Avi Bloth yang mengeluarkan pernyataan langka terkait aksi kekerasan tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyuarakan kekhawatiran bahwa eskalasi di tepi barat dapat meluas dan merusak upaya yang sedang dilakukan Amerika Serikat di Gaza.